Shalom, selamat malam, salam sehat. Senang sekali malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Saat Teduh Malam yang diprogramkan oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Dan malam hari ini Saat Teduh Malam akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana Abadi Samperura STH, pendeta yang berdomisili di Jemaat Jeneponto Klasis Makassar. Mari kita tenang dan kita siapkan hati kita untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Mensyukuri akan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang telah kita alami di sepanjang hari yang telah kita lalui saat ini. Dan sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, mari kita menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Karena itu mari kita tenangkan hati kita dan kita bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan ya Allah kami, Allah pemilik hidup dan kehidupan kami, yang senantiasa setia memeliharakan langkah kehidupan kami. Kami sungguh merasakan akan pertolongan dan topangan kasih Tuhan di sepanjang hari ini.
Kami percaya Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan, kami menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, karena Engkau senantiasa memegang kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai hati kami, sehingga kami mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa, dan bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai 17, demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan Kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian Engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema perenungan kita pada malam hari ini yaitu menaruh harap pada penyertaan Tuhan. Menaruh harap pada penyertaan Tuhan. Ada ungkapan yang sering kita dengar bahwa hidup ini adalah misteri. Kita tidak dapat mendahului waktu sedetik pun. Manusia hanya dapat membuat prediksi, harapan, keinginan, cita-cita tentang masa depannya. Agar masa depan itu menjadi kenyataan yang sesuai dengan harapan, keinginan, dan cita-citanya, maka ada yang berusaha dan berupaya mempersiapkan diri supaya kenyataan itu sesuai dengan harapannya. Namun, harus kita kembali pada firman Tuhan yang mengatakan dari Amsal pasal 16 ayat 9 bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Dalam bacaan kita pada malam hari ini, Musa telah melihat bagaimana umat Israel yang dipimpinnya ketika mereka keluar dari Mesir, namun karena ketidaksabaran mereka akhirnya menggantikan Tuhan dengan Allah dari anak lembu emas. Tentunya hal ini membuat Tuhan murka. Karena itu Tuhan berkata tentang bangsa Israel, bahwa sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Tentu Musa akan kewalahan memimpin bangsa Israel, bangsa yang seperti ini tanpa penyertaan Tuhan. Sehingga Musa masuk
ke kemah pertemuan untuk berbicara kepada Tuhan, untuk menyatakan dan menyampaikan keresahannya memimpin umat Israel tanpa penyertaan Tuhan. Maka Musa memohon kepada Tuhan dalam ayat 15 bacaan kita, bahwa jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, alasan dari permohonan Musa ini ingin menyatakan bahwa jika hingga mereka dapat berjalan hingga pada saat itu adalah karena penyertaan Tuhan sendiri. Dan penyertaan Tuhanlah yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa yang lain. Walaupun umat Israel berdosa kepada Tuhan, namun sesuatu yang paling berharga yang dipegang oleh Musa adalah kasih karunia Tuhan sendiri. Kasih karunia Tuhan itulah yang melayakkan Musa memimpin umat Israel. Dan juga Tuhan yang memilih, Ia yang menuntun dan melepaskan umat Israel yang semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Pernyataan kasih karunia Tuhan itu terlihat dari pernyataan Tuhan untuk tetap bersama-sama dengan umatnya, umat Israel dalam ayat 16 bacaan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita merenungkan kehidupan kita ini, bahwa puncak dari kasih karunia Tuhan yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus, dan oleh iman di dalam Yesus Kristus sendiri kita menerima kasih karunia Tuhan. Kita ini adalah orang berdosa yang selayaknya mendapatkan murka Allah. Namun Allah lebih memilih untuk mengampuni dan memberkati kita. Dan inilah yang dikatakan dari Yohanes pasal 1 ayat 17, karena kasih karunia Tuhan. Dan di dalam kasih karunia itulah terkandung penyertaan Tuhan yang sungguh nyata, yang memberikan kekuatan kepada setiap anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, walaupun kita menghadapi masa depan yang dapat membuat kita khawatir atau yang tidak dapat kita lihat, namun bukan artinya kita menghadapinya dengan perasaan takut dan bimbang, dan bukan juga kita meremehkannya. Tentunya masa depan harus kita sikapi dengan sikap yang benar. Dan inilah yang dapat kita pelajari ketika Tuhan berbicara kepada Musa dalam bacaan kita. Jika hanya mengandalkan kekuatan dan pikiran kita saja, maka harapan hanya tinggal harapan. Namun kita membutuhkan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, kita percaya karena kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu kita harapkan, itulah yang menjadi kekuatan, itulah yang menjadi sauh dalam kita menjalani hidup ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yakinlah bahwa penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan ini. Asalkan kita sungguh mempercayakan dan mempertautkan kehidupan kita hanya di dalam tangan kasih Tuhan, dalam kerendahan dan ketulusan hati kita. Selamat menjalani hari karunia Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan kiranya menolong dan memimpin kita dalam menjalani hari-hari hidup ke depan. Tetaplah menaruh harap pada penyertaan Tuhan. Dan kita akan melihat cara Tuhan mengasihi kita dengan caranya tersendiri bagi setiap kita anak-anaknya. Tuhan memberkati kita. Amin.
saat selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Mari kita berdoa, syafaat kita berdoa. Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang dahsyat, Bapa dan Gembala kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa kembali Engkau menyapa kami dengan firman-Mu. Kami bersuka cita ya Tuhan, untuk setiap penyertaan dan lawatan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk senantiasa menaruh harap dan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Sehingga ketika kami menghadapi akan setiap pergumulan kehidupan kami, badai-badai dalam kehidupan kami akan selalu menaruh harap kami, tetap kuat berpengharapan di dalam Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dalam setiap jerih juang mereka, Tuhan peliharakan. Umat-Mu yang bergumul sehubungan dengan kesehatan mereka, ekonomi mereka, keluarga, pekerjaan, pendidikan, masa depan dan lain sebagainya. Bahkan pergumulan kami yang semakin berat lagi dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tolong dan sertai kami. Kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu yang berdiri tegak sebagai saksi-Mu, terlebih khusus dalam lingkup gereja Toraja dan dalam lingkup pelayanan wilayah 4. Kiranya Tuhan memberkati para hamba-hamba-Mu, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, sehingga kami senantiasa dituntun oleh Tuhan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkati akan segenap anak-anak-Mu yang Tuhan pakai dalam perekaman video melalui ibadah-ibadah online. Tuhan, Engkau berikan hikmat-Mu kepada anak-anak-Mu ini. Pemerintah kami, aparat keamanan, karuniakanlah kebijaksanaan dalam mengayomi kami. Bangsa dan negara kami, Tuhan pulihkan. Kami berdoa bagi segenap umat-Mu yang sementara bergumul oleh karena COVID-19 ini. Tuhan, mampukan kami untuk menjalani semuanya ini, untuk senantiasa mendukung kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Para dokter, para medis
yang menangani pasien yang terpapar. Kiranya Tuhan senantiasa juga memberikan kekuatan dan perlindungan bersama-sama dengan keluarga mereka. Bapa, berkati kami dalam istirahat kami saat ini. Biarlah kami boleh beristirahat dengan tenang, dan jika Tuhan perkenan kami bangun esok pagi menyambut hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Inilah kami yang datang berdoa kepadamu, bermohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami naikkan doa dan pengharapan kami kepadamu. Amin. Demikianlah saat teduh malam pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.